أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah masih memberikan kita kemudahan untuk meluangkan sedikit waktu kita untuk sama-sama belajar tentang Al-Quran, yang kita mempelajari kalamullah yang Allah janjikan dan siapa orang yang berkumpul ya di rumah Allah, kemudian mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan berikan bagi mereka tersebut rahmah, kasih sayang. Ya. Kemudian Allah akan ingat kita, ya. Maka saat kita membutuhkan Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Dan itulah salah satu keutamaan menuntut ilmu dan hadir di majelis-majelis ilmu. Maka sebagian ulama juga mengatakan, silakan bawa anak-anak kita, cucu-cucu kita ke majelis ilmu. Ya, jangan semangat bawa ke mall, ya, ke tempat wisata, ke tempat jalan-jalan, tapi juga latih untuk bawa ke majelis-majelis ilmu. Karena hati, nafas jiwa itu hanya bisa tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan semoga kita yang hadir pada pagi hari ini, ya, di majelis ini, ya, termasuk kepada orang-orang yang Allah janjikan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka semua hingga hari kiamat nanti. Maka kita lanjutkan kajian kita mengkaji tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dan kita sudah sampai surat Al-Ikhlas, dan tidak apa-apa kita ulang ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah bahwa Dia, Allah lah yang satu, ahad, satu. Ya, katakan Muhammad bahwasanya Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Di sini katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Nah, kemarin sudah kita jabarkan satu ini, ya, satu ini ahad. Ahad. Dari kata wahad, wahidun. Ya, ahad seseorang, satu orang. Ya, satu ahad. Makanya kan Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika disiksa, ya, ketika masuk Islam, belum tahu Quran, belum tahu bacaan, belum tahu apa-apa. Ketika disiksa, beliau hanya mengatakan apa? Ahad. Ahad. Maksudnya siapa? Allah. Karena dia disuruh kembali musyrik, disuruh kembali beribadah kepada berhala. Yang berhala di saat itu di Ka'bah, bukan di saat itu, ketika Fathu Mekah itu berapa
jumlahnya 360 berhala. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah dan membersihkan Ka'bah dari berhala, ya, sejarawan Islam itu mengatakan kurang lebih ada 360 berhala. Jadi ada 360 Tuhan di Ka'bah. Maka ahad di sini adalah maksudnya Allah. Allah itu satu. Ya, kemarin sudah kita bahas. Masalahnya sekarang kita paham nggak? Satu ini dalam masalah apa? Satu-satunya. Allah itu satu-satunya. Allah itu tunggal. Allah itu esa. Ya, kita semua mungkin sudah paham. Tapi di mana kita satu-satukan? Dalam hal apa? Allah satu-satunya. Masih ada yang ingat kemarin? Gak ada ya. Dalam masalah zat, yang pertama apa? Zatnya. Yang kedua, ya, dalam masalah ilah, penyembahan, ibadah. Kemudian dalam masalah sifat, nama-nama dan sifatnya. Atau dalam masalah penciptaan. Baru dalam masalah nama dan sifatnya. Ya. Kalau ini masalah uluhiyah, makanya ada tauhid, makanya menyatukan itu artinya tauhid, dari kata tauhid. Wahada yuwahidu tauhid, mengesakan, menjadikan Allah satu-satunya. Nah, kan dari kata wahada. Wahada yuwahidu, dari kata wahada, menjadikan satu. Wahada yuwahidu tauhidul. Ya. Maka ini tauhid. Maka ini masalah ilahiyah. Maka ada tauhid ilahiyah dalam masalah ibadah. Ilahiyah. Ini rububiyah, Rabb. Dan ini tauhid al-asma wa sifat. Nah, di keempat hal inilah kita harus mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dalam masalah zatnya itu sudah pasti Allah satu-satunya. Ya. Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Dan ini semua ketiga ini merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat kita ini dari tanah. Ya. Allah juga ada zatnya, tapi wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya. Tapi zat Allah itu satu-satunya. Ya, kalau malaikat dari cahaya, kalau jin dari api, kita dari tanah. Maka Allah juga ada zatnya, tapi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai. Jadi Allah itu bukan khayalan. Allah itu ada. Allah itu nyata. Zatnya ada, tapi kita tidak tahu. Dan Allah satu-satunya. Zatnya artinya apa? Allah
Ada, ya. Dan tidak ada yang menyamai. Makanya ketika di ayat Al-Quran kita mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka apa yang harus kita yakini? Allah punya tangan? Hah? Allah punya tangan? Jelas ayatnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ada yang mentafsirkan, tapi yang lebih selamat adalah iya, Allah punya tangan, tapi tangannya beda, nggak ada yang tahu. Laisa kamitslihi syai'. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa hanya wajah Tuhan. Allah punya wajah? Punya. Terus di surat Yauma yukshafu an-sak, ketika saknya betis, ketika betis Allah dibuka. Artinya apa? Allah ada, ya. Allah ada. Maka ketika ada ayat atau hadis yang berbicara tentang zat Allah, tangan, wajah, betis, ya, atau hadis yang berbicara tentang zat Allah, seperti apa? Tangan, kemudian wajah, kemudian betis, ya. Maka kita, sebagian ulama ada yang mentakwil, ya, ditafsirkan. Tapi sebagian yang lebih aman adalah, ya, kita meyakini Allah punya tangan, berhenti sampai di situ, tidak mempertanyakan bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, ya. Jadi berhenti sampai Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya betis, selama dalilnya ini sahih. Syarat, ya. Artinya meyakini Allah punya tangan, ya, ya, meyakini ini, ya, tanpa mempertanyakan. Bagaimana? Karena nggak ada yang pernah melihat Allah langsung, ya, kecuali nanti di surga. Makanya salah satu nikmat tertinggi di surga adalah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi dengan mata kepala kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satarawna Rabbakum." Nah, kalian akan melihat Tuhanmu seperti melihat bulan purnama, itu sempurna. Kita bisa melihat tanpa mata kita kesilauan, tanpa, ya, bulannya sempurna, warnanya kuning, ada yang merah, ada yang jadi dengan jelas, detail, ya. Nah, ini kenapa? Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada Allah satu-satunya, nggak pernah ada yang lihat, ya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam masalah zat. Tidak ada yang menyerupai
Allah. Nah ini ahad yang pertama. Nah, artinya Allah ada dan harus yakin itu. Jadi Allah bukan khayalan. Allah itu bukan mitos. Allah itu bukan karangan. Ya. Allah itu ada zatnya. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mempertanyakan ini, ilmu kita ini nggak nyampe. Ya. Ilmu kita ini rendah. Ya. Bukankah ya kalau sama-sama wajah, apakah wajah kita dengan wajah ikan punya wajah? Hah? Punya. Kemudian ketika kita mengatakan oh berarti wajah ikan sama dong sama kayak wajah kita, enggak ya, karena ada sebagian orang kalau kita menetapkan oh berarti Allah punya wajah, oh berarti Allah seperti makhluk, enggak, menyamakan dengan makhluk ya, Allah duluan, bisa jadi makhluk yang menyerupai Allah karena Allah punya wajah maka Allah ciptakan makhluknya seperti beliau yang sempurna dan sesuatu sempurna kalau ada wajah ya. Kalau Allah punya tangan berarti seperti kayak tangan kita dong. Ada dua tangannya, kanan kiri. Hah? Benar? Nah, berarti salah kita. Nah, kambing punya tangan, kaki. Nah, orang hutan punya tangan. Apakah tangan kita sama dengan tangan orang hutan? Sama-sama tangan. Kenapa ketika di makhluk antara makhluk kita menafikan, kita nggak sama. Kalau sama walaupun sama-sama tangan, tapi nggak sama. Tapi kenapa ketika Khalik? Kalau Allah punya tangan berarti tangannya sama kayak kita. Enggak. Ya udah, Allah punya tangan, selesai. Selama ada ayatnya, selama ada hadisnya, ya, maka selesai. Di dalam ayat lain Allah punya tangan kanan. Wa ma qadarallahu wa ma qadarallahu haqqa wa ma qadarullaha haqqa qadri. Was samawati maqwiyatun bi yamin. Manusia, makhluk itu enggak ada yang bisa menempatkan posisi Allah itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kedudukannya. Allah itu Maha Agung. Ya. Nggak ada. Bayangkan bagaimana kehebatan keagungan Allah. Was-samawati maqwiyatun biyamini. 7 langit itu digenggam satu tangan, di tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ada satu orang yang menguasai satu daerah, kita gimana pengagungan kita? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Nggak ada manusia ya itu untuk bisa mengagungkan Allah kalau sesuai dengan kadarnya Allah, keagungannya Allah itu nggak ada yang mampu. Karena kehebatannya Allah, 7 langit satu genggaman digenggam, satu tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yang baru punya tetangga, punya anak buah ribuan, ratusan, wah udah nggak enak nih, ya. Kalau ganggu, takut, hormat segala macam. Nah ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebagian ulama mengambil hikmah ketika kita ini malah ada ekornya. Ketika kita berdosa, melanggar. Ya. Jadi dalam melanggar itu yang dilihat bukan pelanggarannya, kecil atau besar. Tapi yang dilihat siapa yang kita langgar. Ya. Kita jita atau noyon
jentulin ya kalau bahasa Jawa. Jentulin kepala orang teman kita sama jentulin presiden, sama-sama jentulin. Hah? Sama nggak? Hah? Sama nggak? Beda. Makanya yang menjadi masalah bukan besar kecilnya pelanggaran, tapi siapa yang kita langgar, peraturan siapa yang kita tidak taati, itu masalahnya. Baik. Ya, kembali intinya Allah itu ada, ya. Dan karena nanti banyak sekali dalam masalah zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita intinya ketika ada ayat-ayat Allah punya tangan Allah, wajah Allah, betis Allah, kemudian tangan kanan Allah, ya. Maka kita meyakini berarti Allah punya tangan, Allah punya wajah, ya, dan seterusnya. Tetapi selesai di situ. Bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, maka jangan dipertanyakan. Ya, selesai. Kemudian dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah ibadah ini jelas dan ini syiar kita, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah ada di surat Al-Fatihah. Jadi satu-satunya zat, kita juga mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah ibadah. Dan ingat, ini janji kita yang kita baca setiap hari minimal 17 kali. Ini ikrar seorang muslim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu lah aku menyembah, beribadah. Ya, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Iya kan, ini hanya berarti satu-satunya, nggak ada yang lain. Hanya kepadamu kami beribadah. Beribadah. Ya. Jadi semua yang bernilai ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga inti dari seluruh ajaran para nabi dan rasul. Ya. Nanti bisa di surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus di setiap rasul, ya, di setiap rasul dari tentu dari Nabi Adam jelas siapa Tuhannya, ya. Nabi Adam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian makanya kenapa rasul? Karena kesyirikan pertama itu terjadi di kaum. Kapan syirik terjadi? Di zaman Nabi Adam? Enggak. Di zaman Nabi Adam semua menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid. Yang disembah hanya Allah. Maka kapan terjadi kesyirikan? Itu di umatnya Nabi Nuh. Ya. Di umatnya Nabi Nuh. Ya. Makanya ditenggelamkan. Yaghus, Suwa, Yaghus. Nah, ini orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ya, kemudian setelah mereka wafat, mereka membuat patung. Tujuannya supaya ingat, oh ini orang soleh. Dulu nih nenek moyang kita nih, dulu orang soleh, supaya kita ikut sama mereka, supaya kita malu, mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Tapi ketika generasi ini tahu, paham kenapa patung ini dibuat,
maka nggak ada masalah. Tapi setelah generasi, nah, kan berapa? 2 generasi paling, 3 generasi. Kayak kita, paling kita sampai kakek kita. Buyut mungkin masih ada. Di atas buyut, kita nggak tahu mungkin. Ya. Nah, maka setelah generasi ini hilang, yang tahu kenapa sebabnya, makanya generasi, oh kenapa ya nenek moyang kita dulu bangun patung ini? Jangan-jangan ada, itu mulai. Akhirnya mulai disembah. Yang tadinya cuma buat pengingat, ya, akhirnya syaitan masuk dan disembahlah patung-patung ini dan mulailah kesyirikan. Makanya di surat An-Nahl itu nggak ada, semua rasul dan nabi tugasnya hanya anibudullah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Ya, tugas para seluruh nabi dan rasul diutus hanya untuk menyembah Allah. Diutus hanya untuk menyembah Allah. Nah, jelas, jadi kalau masih ada yang beribadah, ya puasa karena bukan Allah, apalagi kemudian melakukan ritual, ya ibadah misalnya sujud ya, kepada batu, sujud kepada gunung, ya sujud kepada pohon. Nah, ini adalah kesyirikan. Maka orang yang berbuat syirik, maka dia sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu tidak ada konsep mendua dalam beribadah. Ya, jadi harus di satu-satunya. Kemudian yang ketiga, dalam masalah penciptaan, ya ini jelas bahwasanya Allah satu-satunya yang pencipta, ya, dan dalam masalah penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan. Apa? Seluruh alam semesta. Jadi kalau ada meyakini selain Allah bisa menciptakan, selain Allah bisa mengatur, akan alam semesta ini, maka dia sudah menodai firman Allah, Qul huwallahu ahad. Dan setiap hari kita baca ayat ini, mungkin di sholat kita, di zikir kita. Di zikir setelah sholat kan dibaca, setelah sholat wajib, zikir pagi, zikir petang, kita baca ini surat Al-Ikhlas. Tapi ketika kita meyakini di sana ada zat lain yang bisa mengatur alam semesta, oh kalau anak beli barang ini, oh ini bisa menurunkan hujan, ini bisa menghindarkan dari bahaya, ini bisa menyembuhkan. Kan pengaturan di situ, yang menyembuhkan, yang menyakitkan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, itu masuk ke dalam pengaturan. Allah atur semuanya. Kemudian yang terakhir adalah masalah asma wa sifat, yaitu ketika Allah satu-satunya yang punya nama dan sifat yang sempurna. Yang mempunyai nama
dan sifat sempurna. Jadi ketika Allah punya nama As-Sami, ya, yang maha mendengar, ya, maka benar, maka Allah bisa mampu, pendengaran Allah luar biasa, tidak terbatas. Terbatas jarak, terbatas bahasa, terbatas fokus. Ya. Seluruh orang berdoa, Allah tahu si fulan minta apa, si fulan minta apa, si fulan minta apa. Kita 2 orang saja itu ngomong bareng, bisa nggak? Satu-satu Pak. Ya. Kalau ada yang bertanya, langsung ngomong semuanya. Kita bingung, nggak bisa. Padahal jelas mungkin, cuma kita nggak bisa. Ya. Anak-anak ditanya, mau makan apa? Mau ayam ini. Kita dengar tapi nggak fokus. Yang satu minta ayam, yang satu minta telur, yang satu minta tempe misalnya. Cuman kita tahu, cuman kalau ngomongnya bareng, nggak dengar, ya. nggak paham. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala paham. Mau yang keras, mau yang pelan. Ya. Kemampuan kita terbatas. Padahal ada ultrasonik, ya kan? Ada getaran, kita bisa mendengar hanya di gelombang yang bisa kita tangkap. Ya, padahal hewan-hewan itu ngomong kelelawar, ya, tapi nggak bisa kita dengar. Ya, mungkin getaran handphone sinyal ini mungkin ada getarannya, cuman pendengaran kita nggak nyampe. Nah, maka tapi Allah, ya, ketika mengatakan As-Sami, maha mendengar, benar. Ya, makanya kenapa sempurna? Karena tadi namanya sesuai dengan sifatnya. Jadi kalau nama Allah itu As-Sami, ya, maka sifatnya juga betul. Ya. Kenapa sempurna? Karena sesuai dengan namanya. Sifatnya sesuai dengan namanya, artinya betul. Karena ada nama yang cuma sekedar nama. Ya. Ada nama yang dia adalah doa. Doa sudah terjadi atau belum? Doa kan minta, harapan. Ya. Ada yang namanya Hasan. Hasan artinya baik. Ada yang Hasan di sini? Enggak ada. Namanya aja. Ada yang nanya Pak Hasan di sini? Enggak ada. Tapi apakah sudah pasti kelakuannya baik? Belum tentu. Ya. Ada yang namanya Budi. Ya. Budi kan artinya budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Tapi apakah sudah tentu namanya Budi, akhlaknya baik, budi pekertinya baik? Belum tentu. Ya. Tapi inilah bedanya nama Allah dan satu-satunya. Ya, makanya satu-satunya yang punya nama dan sempurna. Makanya inti dari ayat pertama, satu-satunya ini adalah apa? Berbicara tentang, kemarin sudah kita bahas, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, ditutup dengan kesempurnaan. Artinya Allah satu-satunya apa? Yang sempurna. Nah, ini bottom line-nya. Secara rincinya ini, ya, kita mengesahkan Allah dalam 4 hal, ya, sehingga mengkonklusikan, ya, konklusi apa? Ringkasannya, reviewnya, hasil akhirnya, bahwasanya ketika kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang sempurna. Tidak ada lain di alam semesta ini yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua adalah Allahus Samad. Allahus Samad.
Makanya ketika kita sudah paham ayat yang pertama, di ayat yang kedua Allah mengatakan Allahus Samad. Apa kata Samad? Meminta apa? Bersandar. Allah tempat bersandar. Benar atau enggak? Antum baca terjemahnya enggak? Benar. Jadi Allah tempat bersandar, tempat meminta. Baik. Ya benar semua, karena Imam Qurtubi rahimahullah di sini mengatakan Allahus Samad itu khilaf. Ada sekitar 26 penafsiran. Apa arti somad? Apa arti kata somad? Ya. Tapi beliau meringkas, tapi dari 20-an pendapat ini merujuk ke satu makna. Sebenarnya hampir mirip-mirip. Ya, maka beliau ringkaskan as-samad alladzi yusmadu ilaihi fil hajat. Ya. Yusmad artinya bersandar, berminta, kembali. Ya. Kapan? Saat dibutuhkan. Saat dibutuhkan. Ya, maka inilah bahkan karena secara bahasa as-samdu adalah as-sayyid, adalah tuan. Apa? Sayyid, baginda, apa? Majikan. Alladzi yusmadu ilaihi fin nawazil wal hawaij. Saat anggota atau anak buahnya butuh, dia akan kembali kepada tuannya, majikannya, bosnya. Nah, itu secara bahasa somada. Maka as-samdu, as-samad, ya, as-samad adalah nama Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Makanya ada nama Abdus Samad. Hambanya yang dibutuhkan saat yang maha dibutuhkan oleh makhluk. Ya, berarti kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti dari as-samad, adalah sesuatu, ya, zat yang kita butuhkan saat kita ada kebutuhan, ya, yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. As-samad alladzi yusmadu ilaihi fil hajat. Yang atau tempat kembali seluruh makhluk yang membutuhkan sesuatu atau hajat. Kalau ada hajat, tempat kembali, ya, makanya kalau dia butuh dia kembali. Ya. Tempat bersandar, makanya kan maknanya itu terjemahannya, ya, terjemahan, karena kan beda tafsiran dengan terjemahan. Kalau terjemahan ke bahasa lain hanya diterjemahkan, tapi secara bahasa Arab tafsirannya adalah kenapa bisa diterjemahkan tempat kembali, tempat bersandar? Karena artinya adalah Allah lah zat yang, ya, tempat memintanya seluruh makhluk saat dia membutuhkan sesuatu, saat dia punya hajat. Ya. Kenapa? Ya tadi simple. Ingat ayat pertama, karena Allah sempurna.
Karena Allah satu-satunya yang sempurna. Dan makhluk nggak ada yang sempurna. Makanya di sini poin utamanya adalah salah satunya kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh ibadah kita, nggak butuh. Bahkan Allah nggak butuh seluruh manusia kafir tidak menyembah Allah, tidak mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak jadi lemah. Kita nggak sedekah, Allah nggak jadi miskin. Justru kita yang butuh sedekah. Ya, kita yang butuh sholat kita yang butuh ibadah kita. Paham? Ya, ini di sini artinya kita butuh Allah. Ya selain makanya secara makna, ya maka saat kita membutuhkan sesuatu kembali kepada Allah, minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha sempurna. Ya. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuasa, Allah yang Ar-Razzaq, yang mampu, ya, yang memberikan rezeki kepada kita. Maka yang pertama, kita butuh sesuatu, minta sama Allah. Ya. Makanya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama ya. Kalau kita Islam itu sempurna, dan kesempurnaan sesuatu kita akan semakin takjub ketika ini ternyata kayaknya nggak nyambung, tapi ternyata ketika ini nyambung. Antara satu dan lain itu tidak berseberangan, tapi terkoneksi, tersambung dengan sempurna. Ya. Makanya ketika kita butuh sesuatu, minta sama Allah, kembali kepada Allah. Ya, sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan ada di sini. Minta tolong. Wa iyyaka nasta'in. Minta tolong. Kemudian apa? Di sini juga berarti makhluk itu butuh sama Allah. Atau sama Khalik. Makhluk itu butuh dengan Khalik. Khalik itu pencipta. Jadi di tubuh kita itu udah ada default, udah ada, ya kalau sekarang handphone saja misalnya ada slot SIM card. Tanpa SIM card ini handphone kita nggak nyala, kita nggak bisa dapat sinyal. Ya, di tubuh kita itu ada slot, ada ruangan untuk bahwasanya makhluk itu butuh sama Khalik. Dan Khalik kalau nggak diisi error, kalau nggak diisi hang, kalau nggak diisi rusak, kalau nggak diisi nggak bisa nyala. Ya. Maka tidak heran kenapa, makanya Allah ingatkan. Maka slot Khalik ini cuma Allah satu-satunya. Karena ketika slot ini dihapus, maka tubuh manusia secara default, secara nurani, dia akan mencari Tuhan yang lain. Dia akan menuhankan yang lain. Makanya jangan heran, kok bisa ya orang nyembah sapi? Manusia nyembah sapi ada. Jadi sapinya kemana-mana, nggak boleh dipotong, ya kalau buang kotoran, rebutan, berkah, masuk akal, nggak masuk akal. Tapi ketika kita tahu konsep ini, kita nggak akan bertanya-tanya, karena ketika dia menghilangkan Allah dari slot Khalik, maka otomatis dia akan mengisi slot itu dengan yang lain selain Allah Subhanahu. Maka nggak heran orang ada yang nyembah patung, kok bisa? Ada yang nyembah api, kok bisa? Ya tadi karena secara default, secara fitrah kita ini, makhluk ini butuh Khalik untuk bisa stabil. Ya.
Bahkan yang ngaku dia tidak percaya Tuhan, sebenarnya dia punya Tuhan. Hah? Siapa? Ya, akalnya sendiri, pemahamannya sendiri. Dia menuhankan logikanya. Ya. Karena ini by default nggak bisa, ya. Sama sekali butuh butuh nggak punya Tuhan, nggak percaya itu nggak bisa. Ya. Karena slot inilah yang menenangkan kita makhluk manusia. Ya, maka Allahus Samad, ya, Allahus Samad. Dan ini banyak, ya, sekali Allah tempat kembali seperti di surat Al-Ankabut, ya, bahkan kaum musyrikin itu saat titik terendah mereka, secara default mereka berdoa kepada siapa? Ke atas. Ya. Wa idza raqibu fil fulki da'awullah. Saat mereka di atas perahu di tengah lautan terjadi badai, ya. Wah, gelap, ombaknya tinggi. Nahkoda, ya kalau sekarang kita pesawat lebih ngeri lagi, ya. Berapa persen yang selamat kalau kecelakaan? Kalau ini kapal laut nih, dan ini ngeri juga, tapi kan masih besar. Saat terjadi badai, ya. Nah, ini antum banyak di Al-Quran ini, ya. Dan salah satunya di Al-Ankabut ayat 65. Nah, di surat Al-Ankabut, ya. Kenapa butuh? Ya, semua butuh, ya. Salah satunya Quran surat Al-Ankabut. Ya. Fa idza raqibu fil fulki da'u. Saat mereka naik perahu dan terjadi badai di tengah lautan yang ganas, ya, yang gelap, di malam hari enggak kelihatan ada daratan atau enggak, ya kan? Malam hari, da'awullah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kembali ingat sama Allah, mereka beribadah sama Allah, mintanya sama Allah, kembalinya sama, ya Allah selamatkan aku, ya Allah. Ya Allah, ya. Kalau lagi naik pesawat, ya, pulang haji, pulang umroh gitu, atau mau haji, jadi terjadi turbulens, ya, atau mau kemana langsung ke luar negeri, mau ke Jepang, mau kemana, Korea, ke Turki, ke Eropa, ke Amerika, terjadi turbulens, kapten sudah bilang, kembali ke tempat duduk masing-masing, pasang seatbeltnya, kita kondisi darurat. Wah, udah pernah nggak tuh goyang, lampunya sampai kedip-kedip, ininya pesawatnya turun gitu, jatuh, ya, kerasa ya, kayak kita naik itu aja, naik kalau ke Dufan itu zaman dulu ya, naik kerasa kan kalau jatuh turun itu. Apa yang kita lakukan? Da'awullah, kita doa sama Allah. Dan ini semua kepada seluruh manusia, yang kafir, yang tidak beriman, yang musyrik, yang mukmin, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lakin falamma najjahum ilal bar, tapi ketika sampai ke daratan, perahunya bersandar, selamat dia dari badai. Pesawat kita selamat landing, mendarat. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Mereka balik lagi kepada kesyirikan mereka. Makanya ini semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah makna as-samad. Jadi apapun kebutuhan kita, maka kita kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang maha sempurna. Ya, Allah yang maha kuasa. Maka saat kita membutuhkan sesuatu biasanya kita mikir, kira-kira siapa nih kalau sesama makhluk yang bisa nolong kita nih siapa? Maka kita akan cari orang yang paling kemungkinannya paling besar untuk bisa nolong kita. Kalau kita butuh uang, maka kita akan cari teman kita yang paling kaya. Kalau kita butuh apa? Ya sesuatu, cari bikin SIM misalnya, STNK, kita akan cari teman kita yang ada di Samsat. Ini punya teman di Samsat nih. Ya. Kenapa dia? Karena spesifik. Ana mau bikin SIM, ana mau perpanjang SIM, bisa nggak nitip ya? Bisa nggak? Ana sibuk nih, bisa nggak? Cuma ngirim aja. Ya seperti itu. Dia akan mencari. Maka saat kita butuh, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang maha sempurna. Ya, apapun, dalam hal apapun. Ya, kembali kepada Allah, dan ini sudah terbukti default kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Udah habis ya waktunya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Ya, sebelum pertanyaan, Anda ingat pertanyaan antum nggak? Yang ada nggak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tasu'a itu? Ada nggak hal sesuatu yang Nabi pengen tapi belum Nabi lakukan? Ternyata setelah anak cek ada, yaitu sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau mengatakan, aku ingin, ya aku sangat ingin, ya ketika adzan dikumandangkan, ya ada yang menggantikan menjadi imam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keliling kota Madinah dengan membawa kayu bakar. Yang tidak sholat jamaah maka akan dibakar rumahnya. Itu keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak terjadi. Ya, dan tidak terjadi. Ya. Nah, itu salah satu yang Nabi inginkan, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kerjakan. Ya. Makanya bagi kita laki-laki, semampu kita sholat jamaah di masjid. Ya, laki-laki semampunya sholat jamaah di masjid. Ya. Kecuali ada uzur, maka tidak apa-apa dia tidak berjamaah di masjid. Karena ternyata ada ini. Ya. Jadi ini tidak terjadi. Jadi ini lau anni, pakai kata hamamtu, aku ingin. Ya. Suatu saat ada yang menggantikan aku jadi imam, kemudian aku saat sholat jamaah sedang didirikan, Nabi keliling, ya, ngetok rumahnya. Ada orang nggak? Ada laki-laki nggak di rumah? Ya, yang mampu, yang kuat, yang sehat, tapi dia nggak sholat jamaah. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada ya. Fadhil. Waalaikumsalam. Kenapa? Ya, abasa artinya bermuka masam. Secara singkat, ayat ini Allah turunkan untuk menegur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saat di awal-awal dakwah. Saat itu Nabi fokusnya mendakwahi pemimpin Quraisy,
Karena menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau pemimpin Quraisy ini masuk Islam, biasa kalau kepala sukunya masuk Islam, maka seluruh sukunya biasanya masuk Islam. Ya. Pegang kepalanya, maka ekornya ikut. Nah, ini semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat Nabi berkumpul, ya, dan orang pemimpin Quraisy ingin ngobrol sama Nabi, datanglah seorang sahabat buta bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ya, duduk bersama Nabi, ngajak ngobrol juga, minta nasihat, tapi Nabi tidak hiraukan. Nabi seakan-akan berubah. Ini ngapain sih orang? Ana lagi ngomong sama pemimpin Quraisy. Ya. Ini tiba-tiba datang, ya, dan dia sudah masuk Islam. Abdullah bin Umi Maktum ini sudah masuk Islam. Ya. Maka Allah tegur, ya, dan Allah ingatkan beliau tentu, ya, maka jaga yang sudah Islam ini kan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta, ya, an ja'ahul a'ma, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma adri la'allahu yazakka. Engkau nggak tahu siapa yang lebih suci di antara yang saat kumpul, Quraisy atau orang yang buta ini. Tapi di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Walaupun dia orang biasa, walaupun dia bukan bangsawan, bahkan dia cacat, buta. Ya. Karena kita dakwahi pemimpin Quraisy, belum tentu dia masuk Islam. Ya. Tapi ini yang sudah Islam, kata Allah, maka diingatkan. Abas, ya, artinya Nabi mukanya ya nggak senang lah. Ini kita lagi ngomong nih PDKT nih, lagi ada misalnya ada proyek, tahu teman kita yang tetangga kita, teman kecil kita, dia ikut nimbrung di situ. Ikut misalnya lagi ngopi gitu di kafe, kita lagi serius ngobrol, tutup, ente kemana aja nih? Dia tutup duduk di meja kita, pesan kopi juga di situ. Kan gitu. Ngapain ini? Ada lagi. Nah, tapi Allah tegur. Allah tegur. Artinya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia, di sini juga menunjukkan kemaksuman Nabi adalah bukan terhindar dari dosa. Nabi melakukan kesalahan juga, dan ini maka maksumnya Nabi itu langsung ditegur. Ya. Karena langsung ingat dan langsung istighfar, langsung kembali. Sedangkan kita kan siapa yang mau negur kita gitu? Bahkan udah ditegur nggak, tetap aja. Udah dikasih tahu tetap aja. Ya. Ngeyel ya. Tapi karena ini yang ngasih tahu langsung malaikat, maka Nabi langsung sadar, paham, kembali, taubat. Nah, ini maksum. Nabi terjaga. Ya, bukan artinya Nabi nggak bisa salah. Nabi salah. Nabi bisa salah karena Nabi manusia. Tetapi Nabi dijaga dari kesalahan dengan apa? Dengan diingatkan. Ya. Makanya kan jelas, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti konsepnya berbuat salah, dan Nabi termasuk anak Adam. Ya. Jadi nggak ada manusia yang tanpa kesalahan, itu mustahil. Bal khata' itu sighah mubalaghah. Salahnya banyak, salahnya nggak satu, salahnya nggak sekali, 2 kali, 3 kali, nggak, ratusan bahkan ribuan kali. Ya. Karena itu manusia. Baik. Ya. Mungkin yang lain nggak ada ya? Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Beberapa waktu lalu pas sholat maghrib, imamnya lupa sholat awal. Dia jadi posisi baca sempurna. Ada makmum yang menegur dengan baca subhanallah. Apa yang dikatakan? Baik, khilaf para ulama di sini. Sebagian mengatakan kalau sudah tegak berdiri maka dia tidak harus duduk lagi. Ya, ada yang sebagian tetap harus duduk. Ya. Maka yang ana yang lebih condong
kalau pribadi Anda sendiri adalah dia tidak harus duduk kembali, ya, karena tasyahud awal ini bisa digantikan ketika dengan sujud sahwi, ya, dengan sujud sahwi, sebagaimana Nabi juga pernah lupa sholat 4 rakaat, tetapi Nabi sholat 2 rakaat. Artinya tasyahud awalnya kan nggak lalai, ya. Dan ini juga posisi yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa juga tasyahud awal, ya. Tapi sahabat kan gak ada yang berani mengingatkan, ya. Artinya subhanallah, dikirain, makanya kan ketika Nabi sholat 4 rakaat, tetapi ternyata Nabi 2 rakaat. Tasyahud pertama udah salah, sholat asar atau maghrib, lupa. Sudah salam, makanya setelah sholat, sahabat bertanya, aku siratis sholat, apakah sholat sudah dikosor? Harusnya kan 4. Terus Nabi tanya, enggak dikosor. Kenapa? Karena antum tadi sholat 2 rakaat. Oh, maka Nabi kembali bangun dan sholat 2 rakaat dan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Maka cukup sujud sahwi. Diingatkan subhanallah, maka nanti imamnya kalau paham, dia nggak apa-apa lanjutkan, tapi ingat, nanti sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Kemudian langsung baru salam. Baik. Oh, makmum harus ikut imam. Makmum harus ikut imam. Al-makmum al-imam liutama bihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam itu tujuannya untuk diikuti. Apapun yang beliau lakukan, maka imam itu berat sebenarnya, ya, karena dia menanggung seluruh ibadahnya makmum. Ya. Kalau dia salah, maka dia yang menanggung kesalahan. Adapun makmum, insya Allah sempurna sholatnya, selama dia ikut imam. Makmum akan dapat pahala sholat jamaah, syaratnya satu, dia makmum, dia ikut imam, karena dia makmum. Maka kesalahan dalam sholat jamaah yang menanggung imam. Yang menanggung imam. Ya. Ya, maka berarti kalau dia nggak paham, berarti dia bisa mufaraqah, dia bisa keluar dari jamaah. Tapi dia nggak dapat sholat jamaah nanti. Dia dapat pahala sendiri. Dia nggak dapat pahala 27 kali lipat. Maka ini makanya yang menjadi imam juga nggak sembarangan jadi imam, ya. Makanya segala sesuatu ada ilmunya, ya. Tapi yakinlah kita makmum, maka kita ikut imam, ya, kecuali di rakaat terakhir, atau kecuali antum yakin ini sholat maghrib 3 rakaat dan sudah 3 rakaat, tapi imam masih bangun, imam nambah 4 rakaat. Paham ya? Atau subuh atau apapun asar, ya, harusnya udah tahiyat akhir, tapi imam bangun. Kemudian kita bilang subhanallah, artinya sudah rakaat terakhir, tapi imam tetap bangun, maka kita dalam kondisi tasyahud. Kita tunggu imam dalam kondisi tasyahud, karena kita akan salam bareng dengan imam. Paham ya? Kecuali kondisi ini, ketika terakhir yang benar-benar dan antum yakin. Masalahnya itu, kita makmum kadang-kadang kita juga nggak tahu ini rakaat keberapa gitu. Paham kan? Ya, makanya kan ketika kita lalai, ya kan, ini rakaat keberapa, maka ambil yang paling sedikit. Ini rakaat ketiga atau keempat, ya, maka ketiga. Tapi tambah nanti sujud sahwi. Tapi ketika kita makmum dan kita yakin ini sholat udah rakaat terakhir dan sudah tasyahud terakhir harusnya, tapi imam bangun, maka kita ingatkan dan kita tetap dalam kondisi tasyahud. Kita tunggu imam sampai salam bareng imam. Ya. Itu mungkin paham jelas.
Makmum ikut imam. Jadi apapun yang gerakan imam lakukan maka makmum ikut. Ya, maka makmum ikut. Ya, pokoknya makmum hanya ikut imam itu sudah. Dan insya Allah dapat pahala jamaah. Kalau salah, imamnya yang nanggung. Ya. Jadi konsep taat kepada imam, ya itu. Jadi dan akhirnya juga kita nggak akan berani sembarangan jadi imam. Dia ada kualifikasinya. Ya, ada. Tapi kita jadi makmum, tenang ya udah. Kita jadi makmum, insya Allah dapat pahala jamaah selama ikut imam. Selama imam kesalahannya tidak, ya masih ada sujud sahwinya. Ya, masih ada sujud sahwi. Kalau nanti misalnya juga lupa rukun, maka selesaikan salam baru ingatkan. Tadi Anda lupa sujudnya cuma sekali, maka tambah 1 rakaat. Paham ya? Artinya walaupun rukun ditinggalkan, sujud rukun. Ya, imam lupa, dia pikir ini sujud kedua, dia langsung bangun. Ya. Maka selesaikan sholatnya, ya, atau ingatkan subhanallah, tapi imam masih lanjut, maka kita lanjutkan sholat, kemudian ingatkan tadi antum lupa sujud sekali. Maka imam bangun, sholat lagi 1 rakaat, karena tadi rakaat yang itu nggak sempurna, ya, rukunnya hilang. Maka nambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Sujud sahwi. Ya terakhir ya dari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam yang amal gitu. Karena kita udah baca dengan ayat tidak ada sekali imam masih ada berdiri. Terus ada pada ngawur, yang perulangan itu yang 3 rakaat ada apa itu. Jadi masih ada imam yang kamu dikenal juga seperti gimana tidak tahu dari ayat kok. Pokoknya biar menolong Enggak berdiri apa? Al-Fatihah. Berdirinya tuh kondisi apa? Oh surat. Kita udah surat Al-Baqarah yang 3 ayat itu sudah selesai dan juga biasanya. Memang sebelum ini saya ulang lagi gitu. Masih ada imam sendiri. Imamnya itu di mana? Kan. Ya, tapi ruku setelah itu. Ya, cuma itu lama sekali gitu. Rakaat kedua. Ya udah. Ya enggak. Antum tahu nggak? Salah satu ternyata sholat zuhur itu lebih panjang dari sholat maghrib, bahkan dari sholat isya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah di sholat zuhur membaca surat apa lupa, tapi kira-kira bisa sampai 2 lembar satu rakaat, ya 2 lembar 4 halaman. Ya. Artinya ya selama imam berdiri ya dan insya Allah kalau berdiri sulit Pak ngantuk itu, ya, atau lupa atau ngeheng itu biasanya kita ngeheng itu pas sujud ya. Pas sujud, pas udah, tapi kalau saat berdiri itu biasanya enggak, maka sabar, ya udah baca apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita ulangin lagi kulhu, ulangin lagi ya bacaan-bacaan yang lain, ya, maka insya Allah berpahala. Ya. Semakin masya Allah enak itu dapat imamnya lama berdirinya. Karena dunia dan akhirat itu bertentangan. Nanti kita akan berdiri, saat dibangkitkan itu kita berdiri. Maka kata para ulama yang sholatnya, yang makanya berdiri. Kenapa sholat berdiri? Karena nanti di wukuf, di padang wukuf, ya,
Saat kita dibangkitkan, kita dalam kondisi berdiri. Nggak ada yang duduk, nggak ada yang selonjoran, nggak ada yang, kita berdiri. Ya. Maka yang sholatnya paling lama, berdirinya paling lama di dunia, dia udah capek di dunia, maka berdirinya di akhirat dia akan ringan. Ya. Dia akan ringan. Sebagaimana, dan itu dunia dan akhirat itu bertentangan. Ya. Makanya ketika kita hidup di dunia, ya, makanya kan ada ayat di surat Al-Ahqaf itu, yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Maka hari ketika neraka ditunjukkan kepada orang-orang kafir, Allah bilang, sekarang bagimu nggak ada kenikmatan, karena kenikmatan sudah engkau habiskan di dunia semuanya. Maka sisanya neraka. Di akhirat neraka. Maka sebagian sahabat memahami ayat ini. Makanya madhab itu bukan cuma 4. Madhab itu banyak. Para sahabat punya madhabnya sendiri-sendiri. Madhab itu madhab ilaihi. Apa yang dia pergi, madhab itu pergi. Ya. Bahkan sahabat ketika memahami adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha, kalian sudah mengambil seluruh nikmat di dunia dan sudah kalian nikmati, maka nggak ada sisanya di akhirat. Ini orang kafir. Maka tapi sebagian sahabat seperti Umar, Abdurrahman bin Auf, orang kaya nih Abdurrahman bin Auf, benar, salah satu orang terkaya, ya. Dan apa kata beliau? Beliau tetap mengatakan Mus'ab afdal minni. Mus'ab bin Umair yang ketika wafat syahid di perang Uhud itu ketika dicek di rumahnya dia cuma punya kain, nggak ada apa-apa. Ya. Padahal dulunya orang kaya, tapi dia tinggalkan kekayaannya dan masih muda juga. Ya. Tapi saat syahid di Uhud dicek ke rumahnya cuma punya selembar kain, suruh untuk menutupi sementara sebelum dikuburkan. Saat kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Maka Nabi suruh tutup kepalanya dan kakinya ditutup dengan rumput-rumput, ya, ranting-ranting, ya, supaya kakinya tertutup. Kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab afdal minni. Mus'ab khairun minni. Ya, Mus'ab lebih baik dari aku. Kenapa? Karena dia memamer seluruh, karena nggak ada nikmatnya hidup Mus'ab. Mus'ab setelah hijrah itu miskin, susah. Maka di akhirat dia akan kebalikannya. Dia akan mendapatkan nikmat. Makanya kan orang kaya hisabnya lebih lama daripada orang miskin. Di beberapa riwayat 500 tahun. Antum masuk surga, tapi orang miskin masuk 500 tahun duluan. Masuk surga, antum masih nunggu, masih dihisab. Kenapa? Karena tadi sesuatu, maka sebagian sahabat memahami kalau kita mendapatkan nikmat dunia, jangan-jangan nikmat akhirat kita dikurangi. Karena kan sama-sama nikmat. Ya, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum. Makanya Umar, Abdurrahman bin Auf itu takut. Jadi setiap dapat harta beliau nggak mikir. Karena mereka paham, mereka punya madhab. Jangan-jangan ketika aku merasakan nikmat di dunia, nikmat aku di akhirat terkurangi, ya, dikurangi. Baik, maka insya Allah semakin panjang, semakin lama sholat kita, berdiri kita di dalam sholat, maka nanti nikmatnya adalah semakin ringan saat kita berdiri nanti di padang mahsyar. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Terakhir ya, maka kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah ya untuk terus bisa menuntut ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang-orang yang kita cintai. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana allati hiya huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil mauta rahatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr
waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.